Kejadian pasal yang pertama ayat 28, Allah memberkati mereka, saya kasih dalam kurung, keluarga Adam dan Hawa. Ini berkat yang pertama, blessing yang pertama yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan. Sebelum ada bangsa Israel, sebelum ada yang namanya gereja, Allah pertama kali menitipkan sebuah mandat, tanggung jawab, misi yang sangat besar dan mulia kepada keluarga. Belum kepada gereja, bukan kepada bangsa Israel, tetapi dalam keluarga. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu lah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Sebuah kepercayaan yang sangat besar yang Tuhan berikan ternyata pertama kali hadir di dalam keluarga. Yang saya mau sampaikan adalah begini teman-teman. Kalau kalian melihat banyak ketidaksempurnaan di keluargamu hari ini, bukan berarti keluargamu tidak punya sebuah rencana ilahi yang Tuhan rancangkan. Saya mau kita kembali kepada rencana Tuhan yang telah Tuhan tetapkan dalam sebuah keluarga. Kalau keluarga kita cukup berantakan hari ini, kita justru bisa jadi orang pertama yang bisa atau mengembalikan keluarga kita kepada rancangan Allah. Dimulai dari hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Mendoakan keluarga kita. Karena situasi keluarga kita hari ini tidak menentukan tujuan akhir keluarga kita. Tidak mengubah tujuan Allah buat keluarga kita. Kalau kita merasa keluarga kita hari ini berantakan dan kacau balau dan banyak ketidaksempurnaan, hal itu tidak berarti mengubah destiny Tuhan buat keluarga kita. Yaitu diberkati dan untuk membawa misinya Allah bagi dunia. Maka sekarang saya mau teman-teman mulai memahami ini, menyadari ini dan ambil kembali posisi keluargamu di hadapan Tuhan. Ambil kembali, take your position again, sekarang. Jangan mendefinisikan keluargamu berdasarkan situasinya sekarang. Tetapi berdasarkan rencana dari firman Allah. Supaya kita kembali kepada rancangan Tuhan. Apa yang terjadi hari ini adalah realita. Tetapi kita mau belajar hidup dengan iman kita bahwa keluarga kita ini ternyata Tuhan begitu memperhatikan, begitu menyayangi, begitu mencintai keluarga kita dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Dan Tuhan ternyata ingin membawa ke sebuah tempat yang jauh lebih mulia daripada yang bisa kita lihat hari ini. Karena kita semua dilahirkan di dalam keluarga. Bisa bantu di next slide. Inilah keluarga saya. Mungkin teman-teman belum semua pernah melihat anggota keluarga saya lengkap. Yang sebelah kanan itu kakak saya yang pertama. Dan kondisinya jauh dari sempurna. Dia usia selisih 6 tahun. 6 tahun dari saya, kakak pertama, kakak kedua selisih 3 tahun dengan saya. Jadi 3 tahun sama adik saya 13 tahun. Itu yang duduk di tengah selisihnya 13 tahun. Tambahan bonus anak terakhir. Ada teman-teman yang selisihnya jauh sama kakaknya? Atau selisih jauh sama adikmu? Tetap ada rencana Tuhan teman-teman. Yang sebelah kiri cewek sendiri itu kakak saya yang kedua. Udah berkeluarga juga. Nah kakak saya yang pertama sekarang gak berkeluarga, gak kerja. Karena dia mengalami sebuah kelainan dalam hidupnya. Setelah di masa SMA, dia dengan teman-temannya terindikasi ya. Kita memang gak ada bukti secara langsung, tapi sempat kecanduan narkoba. Ya, sampai hari ini hidupnya gak bisa pulih 100% dalam arti kedewasaannya, pola pikirnya. Ya seperti orang biasa aja, cuma gak punya kedewasaan seperti orang di seusianya. Itu kakak saya yang pertama. Maka kalau secara rohani hak kesulungannya jatuh ke saya. Karena saya anak laki-laki yang berikutnya. Walaupun saya anak nomor 3. Dan di situ saya belajar banyak di keluarga yang gak sempurna ini. Yang tadi ditunjukkan ya fotonya. Kemudian di usia
Mama saya waktu itu udah kalau nggak salah sekitar 40 tahun hamil adik saya, adik kita yang terakhir. Yang sekarang udah lulus, lagi cari kerja. Selisih 13 tahun. Waktu itu, sebenarnya kalau selalu ditanya dari kecil, teman-teman kalau pernah ditanya ya, mau adik enggak gitu. Saya kalau ditanya itu, enggak pernah mau punya adik. Nah teman-teman tipe yang mana? Kalau ditanya dulu, mau adik enggak? Siapa yang waktu itu kalau jawab, mau adik, senang-senang adik. Angkat tangan coba. Enggak ada ya, oh berarti semua enggak suka adik ya waktu itu. Atau enggak ada yang ngaku. Atau yang sebaliknya enggak suka. Dan banyak dinamika terjadi di keluarga kita, terutama ketika papa saya waktu itu usahanya kolaps, bangkrut, singkat cerita aja karena terlalu panjang kisahnya. Dan itu saya masih SMA di usia 17 tahun, saya masuk di SMK Pika di Jalan Imam Bonjol. Kenapa saya masuk SMK? Tujuannya cuma satu, saya nggak mau kuliah karena nggak ada uang. Pokoknya saya lulus mau kerja. Di level terakhir di SMK saja, orang tua udah nggak kasih uang sekolah. Uang jajan apalagi. Uang sekolah ada waktu itu tapi nggak full. Jadi saya harus cari sendiri gimana bisa nutup uang sekolah supaya bisa melanjutkan sekolah. Karena ekonomi kita terpuruk dan mau tidak mau waktu itu saya harus berjuang ekstra untuk bisa dapatkan uang tambahan. Waktu sekolah saya ingat saya jualan, bawa nasi bungkus, bawa gorengan. Tahu nggak dibawa di kelas karena teman-teman lagi cari dana buat study tour. Saya yang bawa nasi, wis tak gowo sego saya bilang. Saya bawa gorengan. Setiap istirahat teman-teman makan di kelas, makan nasi sama makan gorengan. Yang saya bawa saya jualan. Jadi keuntungan saya masukin ke kelas uang kas, sebagian saya bawa. Hasilnya untuk bayar uang sekolah. Jadi saya udah terbiasa hidup susah sejak usia remaja. Sejak ketika kondisi berubah. Dan saya bersyukurnya bukan karena saya, karena anugerah Tuhan. Saya nggak pernah marah sama orang tua saya. Padahal saya berhak marah sama mereka. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab, bos. Saya bisa bilang gitu. Saya bisa marah sama mereka. Kalau mau punya anak itu ya mbok tanggung jawab gitu. Tapi waktu itu saya belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau toh saya marah, toh saya minta ke mereka, mereka nggak punya. Terus mau apa? Malah habiskan energi. Dan sampai suatu hari saya pernah sampai di dompet saya itu nggak ada uang. Dulu masih di gedung lama teman-teman kira-kira mungkin belasan tahun yang lalu. Uang saya itu tinggal 2.000 mau kasih persembahan aja. Tapi saya pengen ngasih persembahan itu uang terakhir saya tinggal 2.000 rupiah. Nanti mau jajan apa, nanti besok mau makan apa itu nggak ngerti udah. Tapi karena hati pengen kasih udah cemplungin aja. Uang 2.000 juga nggak cukup buat makan, sama-sama nggak cukup masukin aja buat persembahan. Tapi itu pengalaman-pengalaman yang mendewasakan hidup saya. Sekalipun kondisi keuangan mepet waktu itu. Kondisi keluarga elit ya, ekonomi sulit. Buat bayar uang sekolah susah, makan susah, nggak punya apa-apa.